Movie Maker, masih duduk manis di depan TV ya? Pasti mau nonton Nurul kan? Bukan dong, mau ikutin informasi yang ada di Movie Talk. Nah, sekarang ini Nurul sudah dengan Bapak Widyo. Halo Bapak, apa kabar? Halo Nurul, baik. Wah, Bapak Widyo ini seorang pengamat film ya Pak ya? Ya. Jadi Bapak selalu mengikuti film-film dari zaman dulu sampai sekarang, ter-up to date. Nah, kita tadi udah nonton film yang seru juga, yaitu Kembang Tahu judulnya Pak ya. Nah, di episode kali ini juga kita akan membahas tentang art cinema narration. Sebenarnya Pak, art cinema narration sendiri itu apa ya? Oke, kalau kita bicara tentang art cinema narration, kita nggak lepas dari berbicara tentang model narasi dalam sebuah film. Jadi art cinema narration itu adalah salah satu bentuk narasi dalam sebuah film. Bentuk model narasi dalam sebuah film kita ketahui ada beberapa. Pertama dimulai tahun 1916 yaitu dengan narasi klasik. Kemudian ada narasi berbentuk dialektis yang dimulai sejak 1920. Kemudian juga ada narasi karakteristik, dan yang kita bicarakan ini adalah art cinema narration, jadi bagian dari model-model narasi dalam sebuah film. Oh gitu, ya. Jadi Movie Maker juga udah tahu nih apa sih itu art cinema narration. Nah, kalau dari film Kembang Tahu yang tadi kita nonton, yang seru banget nih ya Pak ya, istrinya galak banget gitu. Semoga saya kalau jadi istri nggak bakal galak kayak gitu Pak. Di film itu sebenarnya arah narasinya kemana nih Pak? Kalau kita perhatikan film Kembang Tahu, ya. Dikaitkan dengan model narasi yang sudah kita bicarakan tadi, kita lihat bagaimana ceritanya art cinema narration tadi. Kita di situ ada terjadi multiple protagonis, ya. Kemudian juga kehilangan tujuan film itu ngapain sih sebenarnya, ya. Kemudian selain kehilangan tujuan dari film tadi juga kita cirikan bahwasanya situasi ceritanya, ya, situasi dalam cerita itu statis ya. Kemudian juga beberapa hal lagi tidak bertujuan sama sekali, ya. Terjadi ambigu, kembang tahu atau kembang yang diinginkan sebenarnya, ya. Terus motivasinya juga tidak jelas dan diakhiri dengan open ending. Jadi kalau kita lihat film tadi itu lebih banyak mengarah kepada art cinema narration. Oke, nah kalau kayak gitu kan ada ambigu ya Pak ya. Nah kalau di film sendiri sebenarnya art cinema narration itu kenapa harus ada art cinema narration gitu? Terus kenapa di Kembang Tahu ini lebih condong ke art cinema narration? Kalau kita perhatikan tadi beberapa poin yang sudah kita bicarakan tadi, terjadi ambigu, ya, nggak jelas, open ending. Kenapa harus terjadi? Mungkin karena ya tadi, bagaimana cara bertutur sebuah film tadi, ya, narasinya tadi, art cinema narration tadi, terjadinya protagonis ganda ataupun single, ya, kehilangan tujuan, seperti itu. Oke Pak, kalau pesan dari film ini sendiri, mudah nggak diterima oleh yang nonton kita nih, kayak kita yang nonton film Kembang Tahu, pesannya mudah diterima, mudah disampaikan? Pesan yang terungkap lewat film tadi, ya, tidak hanya semata-mata hiburan, ya, tapi ada pesan yang ingin disampaikan. Kalau kita lihat tadi, itu adalah pasangan muda yang sudah menikah, ya. Iya. Lebih baik menikah muda atau lebih baik ketika muda berprestasi? Itu antara lain pesan yang Kalau saya disampaikan. lebih baik masih muda berprestasi. Ya. Jadi situasi ceritanya tadi, ya, begitu pula arah tujuannya nggak jelas, ya, dan diakhiri dengan open ending tadi. Oh, jadi sebenarnya arah tujuannya nggak jelas. Nah, kalau kita lihat filmnya, banyak di awal-awal itu kayak flashback ya Pak ya? Kayak flashback. Apakah itu juga salah satu dari ciri art cinema narration itu? Ya, salah satu cirinya tadi, ya, dengan adanya beberapa flashback yang menggambarkan kenapa sampai dia menikah tadi, muda, ya. di situ diceritain dari semenjak SMA ya Pak ya, udah pacaran terus sampai dengan nikah muda seperti itu gitu. Nah kalau dari aktingnya sendiri Pak, ini mendukung nggak nih buat art cinema narration? Oke, kalau kita lihat aktingnya, mungkin masih kita ingat episode sebelumnya, yaitu apa? Ini kita masih ingat tentang episode sebelumnya, antara lain poin-poin ada dalam sebuah frame, acting tadi, ya. Kemudian properties, lighting dan sebagainya. Secara keseluruhan, ya, untuk sebuah art cinema narration, film Kembang Tahu dapat dikatakan cukup memuaskan.
Wah, oke deh, berarti filmnya bagus buat ditonton juga nih buat semuanya, buat movie maker. Terima kasih Bapak sudah mau kita Terima kasih, ngobrol-ngobrol panjang lebar tentang art cinema narration. Nah, movie maker di rumah juga udah tahu dong apa sih itu sebenarnya art cinema narration. Jadi kalau bikin film pendek udah jago nih Pak. Kalau gitu jangan kemana-mana karena setelah ini Nurul juga punya banyak banget rubrik yang oke punya. Cuma hanya ada di Movie Talk.